Ini teman-teman, kali ini saya akan konsep dan tanam bonsai tambat sapi ya, bahan bonsai tambat sapi. Ini termasuk ukuran yang sangat besar menurut saya teman-teman ya. Selama saya tahu belum ada yang sebesar ini. Ini kerap ini ya. Jadi satu pohon bisa juga kelam. Satu pangkal tumbuh banyak pohon teman-teman. Ini panjang sekitar 80-an teman-teman, kalau enggak 85 ya panjangnya, 90-an. Nah, tingginya sekitar 70-an. Nah, ini masih semrawut teman-teman. Ini akan kita pilih cabang-cabang yang terpakai dan enggak terpakai ya. Jadi ini menurut saya ini sangat besar tambat sapi segini teman-teman ya. Jarang sebesar ini. Dan dia badannya utuh teman-teman. Jadi tidak ada kering atau apa. Berarti tambat sapi ini kalau dia tumbuh di media yang cocok, dia akan bisa besar teman-teman. Jadi mungkin bisa sampai paha juga bisa mungkin ya, kalau dia tumbuh di media yang cocok. Jadi seperti itu. Seperti ilang-ilang dulu orang menganggap tidak ada yang besar ya, soalnya dia tanaman rambat, tapi ternyata ada yang sebesar gini teman-teman. Ilang-ilang ya, besar sekali ada teman ilang-ilang itu. Nah ini pun mungkin ini kalau nggak saya ambil, mungkin nantinya dia akan juga besar teman-teman, kalau dia cocok dengan media yang ditanaminya. Ini akan langsung kita bukai teman-teman. Nah seperti ini saling tumpuk teman-teman ya. Jadi 3 pohon saling berdempetan. Ini harus membuang salah satu ya. Nah mungkin alur yang besar ini membuang teman-teman. Soalnya alur mahkota itu kita putuskan pakai ini. Soalnya dia yang lebih tinggi dan dia punya gerakan ya, punya gerakan ngepen di sini. Nah benar ini besar tapi dia terlalu lurus teman-teman. Jadi terlalu lurus, nggak ada gerakannya, terus dia nantinya menutupi ini. Makanya ini bisa kita buang, ini kita kurangi. Memang agak rumit teman-teman, konsep barang seperti ini agak rumit ya. Nah tadi saya juga dapat yang sekecil teman-teman, sesetir ya, tapi sudah cabang-cabangnya sudah komplit teman-teman. Ini nanti akan kita tanam juga ya. Jadi kita melihatnya jangan bahannya teman, jenis bahannya ya, kita lihat posisi gaya pohon ini ya. Dengan pohon bertumpuk-tumpuk seperti ini, mana yang harus kita pakai dan tidak ya. Atau terkadang banyak teman-teman ya menjumpai bahan seperti ini, gaya seperti ini, serut atau apa ya. Nah, seperti ini dia terlalu ke muka teman-teman, kita pendekkan aja. Nah, mulai dari bawah dulu teman-teman. Nah ini nanti mungkin bisa dipakai kecil atau dibuang juga tidak apa-apa, tapi jangan kita buang kalau kita ragu ya. Nanti bisa dimainkan, cabangnya dimainkan ke sini juga bisa ya. Jadi jangan kita buang dulu. Nah, seperti ini sudah menyilangi pohon ini teman-teman. Mending kita buka aja. Untuk mengisi sini kita cari cabang dari pohon utama ini ya. Kita buang aja dulu. Ini kita harus memilih salah satu. Sepertinya yang besar ini yang tidak enak. Kita buang dulu yang besar. Jadi ini kita buang, alasannya ini dia menutupi ini teman-teman. Sedangkan ini sudah ada ini ya. Terus gerakannya kaku, soalnya ini sudah ada gerak.
pendekkan aja. Kita nyari titik tumbuh di sini nanti. Ini kita pendekkan aja seperti ini teman-teman. Kita pendekkan agar proporsi kebesaran cabang segini nanti habisnya seberapa, kebesaran batang segini nanti habisnya seberapa, kayak gini. Ini itu harus, jadi pemotongan awal itu harus kita menentukan besar cabang dan batang ya. Kiranya besar cabang segini nanti habisnya segini. Jadi kita memotongnya harus besar kecil nanti setelah kita tumbuh. Perkiraan kita mengerucutnya seberapa, seandainya habisnya segini ya kita motongnya segini, titik tumbuh ini nanti dipakai habis potong habis gini. Kayak ini nanti masih bikin gerak dasar ke sini. Nah ini mungkin akan tumbuh di bawahnya, kita bikin gerak dasar seperti ini nanti. Kita potong aja ini. Dasar ruang. Nah ini teman-teman, ini sudah kita konsep ya. Jadi nanti ini ada mahkota utama sampai sini. Ini buat cabang ke sini. Ini juga ini nanti ada seperti kayak semi mahkota juga ini, tapi arahnya nanti ke sini teman-teman. Nah, ini juga pohon mungkin ada mahkota semi juga ke sini tapi. Nah ini juga mungkin ini ada seperti mahkota ya bergerombol di sini, mungkin di ujung sana teman-teman. Ini buat cabang-cabangnya. Nah ini nanti akan kita tanam. Jadi media tanam saya hanya memakai tanah sama pasir malang teman-teman ya. Jadi tanah saya campur dengan pasir malang. Ini juga bisa kalau memang dibikin gaya agak miring seperti ini juga bisa teman-teman. Nah, tergantung selera ya. Juga bagus seperti ini. Dibikin gaya seperti ini juga bisa ini. Dengan gaya seperti ini nanti kita padu dengan bebatuan juga bisa teman-teman. Ini nanti dikasih batu kecil-kecil juga bisa, batu tipis-tipis ya, jadi agak naik ini nanti. Ini kita lihat kakinya juga bagus teman-teman. Ini kita nunggu titik tumbuh cabang-cabang ini. Kalau kita ganti dengan gaya seperti ini, akar ini dibuang teman-teman, juga bagus seperti ini. Kita tanam seperti ini aja teman-teman. Jadi kemungkinan gaya seperti ini sudah banyak teman-teman ya. Kita lebih ekstrim lagi ya. Jadi kita bikin seperti ini nanti tanamnya ya. Ini kita buangnya aja teman-teman. Nah kalau kita jungkir seperti ini bisa buang teman-teman satu ini. Jadi cabang satu ini bisa dibuang yang belakang ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tanam dulu, yang penting hidup dulu ya. Kita rapikan dulu akar-akar ini yang bekas donggelan ini teman-teman. Jadi akar-akar ini rusak ya ujungnya ya. Jangan sampai rusak, nanti susah ya. Jadi busuk nanti ya. Kita kasih pasir malang dulu teman-teman. Dasar ya. Kita kasih tanah merah campur pasir malang. Mudah hidup teman-teman ini ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya berikutnya.
kita siram teman-teman. Kita tambahi pasir malang. Nah, nanti penanamannya agak begini teman-teman. Nah, kalau sudah hidup nanti agak jungkir ke sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk sementara untuk penghidupan kita biarkan seperti ini dulu aja. Nah, setelah ini kita teduhkan aja teman-teman, nanti akan hidup dia. Tinggal kita teduhkan ya.